Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsia Anubete Keneng, NIM 2019-720019. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita ketahui terlebih dahulu apa itu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus dan non berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah yang sama. Materi yang kedua adalah jenis-jenis anak yang sekolah di pendidikan inklusif. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan disebut tunanetra. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran disebut tunarungu. Yang ketiga, anak dengan gangguan hambatan dalam mengontrol emosi dan kontrol sosial disebut tunalaras. Yang keempat, anak dengan gangguan lamban belajar disebut tunagrahita. Yang kelima, anak dengan gangguan fisik alat gerak tubuh disebut tunadaksa. 6. Anak dengan gangguan interaksi sosial disebut autisme. Yang ketujuh, anak dengan gangguan kesulitan belajar spesifik. Dan yang kedelapan, anak yang memiliki kecerdasan di atas anak normal pada umumnya disebut gifted. Dan jadi dari kedelapan jenis anak ini merupakan anak berkebutuhan khusus. Lalu tambah satu lagi adalah anak normal pada umumnya. Jadi dari kedelapan jenis anak tersebut bisa atau diperbolehkan untuk sekolah dapat belajar bersama-sama di sekolah inklusif. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah tujuan pendidikan inklusif. Tujuan pendidikan inklusif dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, tujuan bagi anak. Yang kedua, tujuan bagi orang tua. Yang ketiga, tujuan bagi guru. Dan yang keempat, tujuan bagi masyarakat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tujuan bagi anak. Pendidikan inklusi bertujuan untuk anak adalah agar anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, anak dapat belajar mandiri, dan anak mampu berinteraksi dengan guru, teman, dan masyarakat dalam perbedaan yang dimiliki. Itu merupakan tujuan bagi anak. Yang kedua, tujuan bagi guru. Tujuan bagi guru adalah guru memperoleh kesempatan mengajar dengan settingan inklusi dan menambah pengalaman serta pengetahuan cara mengajar dengan settingan inklusi. Yang ketiga adalah tujuan bagi orang tua. Tujuan pendidikan inklusi di sekolah inklusif bagi orang tua adalah orang tua dapat mendidik dan membimbing anaknya di rumah sesuai dengan teknik yang dilakukan guru di sekolah agar anaknya lebih baik lagi. Dan tujuan yang keempat adalah tujuan bagi masyarakat. Tujuan pendidikan inklusi di sekolah inklusi bagi masyarakat adalah masyarakat ikut berbangga dan merasa bahagia karena anak-anak berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan di lingkungan
di lingkungan tempat tinggalnya. Yang berikut prosedur pelaksanaan asesmen. Yang pertama, guru melakukan asesmen dengan menggunakan 3 metode yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, guru menyusul hasil asesmen. Yang ketiga, guru membuat kesimpulan dan rekomendasi. Yang keempat, menyusun program intervensi. Yang kelima, menentukan program pembelajaran yang sesuai dengan asesmen, sesuai dengan kebutuhan anak yang diasesmen. 6. Menyusun program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak yang diasesmen. Yang berikut adalah kurikulum di pendidikan inklusi. Di pendidikan inklusi ada 3 model kurikulum. Yang pertama adalah model kurikulum reguler. Model kurikulum reguler merupakan model kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik berbakat istimewa, dan peserta didik normal pada umumnya untuk mengikuti proses belajar mengajar yang sama di kelas yang sama. Kurikulum yang kedua adalah model kurikulum reguler modifikasi. Pada model kurikulum ini merupakan model kurikulum yang dimodifikasi oleh guru belajar, penilaian, maupun pembelajaran lainnya yang tetap mengacu pada peserta didik berkebutuhan khusus, namun bisa juga terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran individual. Model kurikulum yang berikut adalah model kurikulum program pembelajaran individual. Merupakan kurikulum yang dipersiapkan oleh guru program pembelajaran individual yang dikembangkan bersama tim pengembang dan melibatkan guru kelas, guru pendamping khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang terkait. Berikut adalah ketenaga kerjaan guru pendamping khusus, guru kelas, dan kepala sekolah. Ketiga tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja utama dalam berhasilnya suatu pendidikan inklusif. Dan dari ketiga tenaga kerja ini memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Oke, kita bahas yang pertama, ketenaga kerjaan atau peranan guru pendamping khusus. Peranan dan fungsi guru pendamping khusus. Yang pertama, tugas dan peranan guru pendamping khusus. Tugas dan peranan guru pendamping khusus yang pertama, mendampingi guru kelas dalam menyusun program pembelajaran. Yang kedua, mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran bersama dengan anak normal pada umumnya. Yang ketiga, membangun sistem koordinasi dengan guru kelas, kepala sekolah, dan orang tua, memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam belajar bersama di kelas berupa remedi. 5. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak berkebutuhan khusus agar anak berkebutuhan khusus dapat memahami jika nantinya terjadi pergantian guru. Akhir adalah yang keenam adalah membantu guru kelas berupa pengalaman agar guru kelas dapat memberikan atau mengajar anak sesuai dengan kebutuhan anak. Yang berikut adalah tugas dan peranan guru kelas. Yang pertama, menciptakan kelas yang kondusif agar anak dapat belajar dengan nyaman.
menyusun dan membuat asesmen kepada semua anak agar dapat mengetahui kebutuhan anak. 3. Menyusun program pembelajaran bersama-sama dengan guru pendamping khusus. 4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan penilaian yang menjadi tanggung jawab guru kelas. 5. Memberikan program perbaikan yang berupa remedi kepada anak yang membutuhkan. Yang ketiga adalah peranan dan fungsi kepala sekolah. Pertama adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Yang kedua, menjadi teladan yang baik dalam menghargai berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada semua peserta didik. Artinya, kepala sekolah tidak memilih kasih kepada anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak normal pada umumnya. Materi yang berikut adalah sarana dan prasarana di pendidikan inklusif. Yang pertama, sarana dan prasarana umum. Sarana dan prasarana umum merupakan sarana prasarana yang dimiliki oleh semua sekolah pada umumnya, yang terdiri dari yang pertama, ruang kelas dan segala perlengkapannya. Yang kedua, ruang laboratorium dengan segala perlengkapannya. Yang ketiga, ruang perpustakaan dengan segala perlengkapannya. Yang keempat, ruang serbaguna dengan segala perangkatnya. Yang kelima, ruang UKS dengan segala perlengkapannya. Yang berikut, ruang BP. Yang berikut, ruang guru kelas, kepala sekolah. Yang berikut, kantin, toilet siswa dan guru. Yang berikut adalah lapangan ekstrakurikuler. Dan ruang dan prasarana yang berikut adalah sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah alat dan sarana dan prasarana untuk anak tunanetra. Yang pertama, kartu elektronik untuk asesmen penglihatan anak, peta timbul, meteran braille untuk membantu penguasaan materi membaca, menulis, dan berhitung. 3. Catur tunanetra dan sepak bola dengan bola berbunyi untuk mengembangkan fisik anak. Yang kedua adalah sarana dan prasarana untuk anak tunarungu. Yang pertama, garpu tala untuk asesmen anak. Yang kedua, alat latihan bertiup untuk mengembangkan komunikasi anak. Yang ketiga, miniatur benda untuk mengembangkan kemampuan anak. Berikut adalah sarana dan prasarana untuk anak tunagrahita. Yang pertama, Stanford Binet untuk asesmen anak tunagrahita. Yang kedua, alat gradiasi kubus untuk membantu sensori visual anak. 3. Alat raba untuk membedakan bentuk. Dan yang keempat adalah dressing frame set untuk latihan bina diri anak. Yang berikut adalah sarana dan prasarana untuk anak tunadaksa. Yang pertama, Finzer goniometer untuk asesmen anak. Yang kedua, vibrator untuk mengatasi kekakuan otot anak. Yang ketiga, kaki palsu untuk membantu bina diri anak. Yang keempat, kartu abjad untuk membantu kemampuan akademik anak. Yang berikut adalah sarana dan prasarana untuk anak tunalaras. Yang pertama, rebana untuk asesmen anak. Yang kedua, rope ladder untuk membantu
mengembangkan kemampuan fisik dan motorik anak. Yang berikut adalah sarana dan prasarana untuk anak berbakat. Yang pertama, differential aptitude test untuk asesmen anak. Yang kedua, sumber belajar dan media pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar anak atau untuk membantu kegiatan akademik anak. Jadi sekian materi pembelajaran mengenai pendidikan inklusi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.